Halo semuanya, balik lagi sama gue Fasyata Ramzi dan juga ada Acong, Evan, dan balik lagi ke tuh patuk. Dari kemarin lu ngomong CHTT tuh udah nggak ada. Iya kan kemungkinan tidak ada, cuma ternyata ada lagi. Jadi kalau nggak ada Frisly jadinya ada lagi. Jadi ini pada saat situasi mendesak. Jadi syuting darurat. Ini kita syuting jam 5 pagi ya. Nggak bisa jam subuh, nggak bisa jam subuh. Sekarang kita mau bahas apa sih di episode kali ini? Nah di CHTT Reborn 2.0. Di CHTT Reborn kita mau ngebahas kayak biasanya kita bahas video horor teman-teman lagi yang bakal kita pandang dari sudut pandang 3 indigo ya. 3 Indies Ghost. 3 Indies Ghost melihat video horor tersebut. Nah langsung aja Evan bagian dokumenternya. Jadi gue udah nemu beberapa video yang menurut gue tuh kayak lumayan anjir kok bisa. Menurut Anda, belum tentu menurut Acong dan menurut Iya. Menurut kita saya beda. itu gitu. Kenapa tuh? Kenapa bisa anjrit gitu? Iya, kenapa? Karena kayak oh my god gitu. Oke, kita langsung aja lihat videonya. Video pertama ya. Jadi Coba. Tuh kucing. anjing ngegonggong tuh ke bawah basement. Oh, tidak. Dia ngeliat ada something gitu. Oh kayak Falak ya? Enggak tahu mukanya sih, cuma badannya. Cuman kan Tapi kayaknya di luar negeri nggak sih? Iya. luar harusnya sih Soalnya dari struktur rumahnya tuh beda. Iya, sama CCTV-nya lebih jernih. Lebih jernih. emang CCTV Indo. Oh, berarti Acong berstatement Kalau CCTV dari situ jelek. Jelek. Tapi buruk. Tuh. Buat semua pedagang CCTV di Indonesia. Upgrade CCTV kamu. Ya langsung aja. Oke. Itu Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue rate 1 sampai 10 7 lah. kenapa 7? Karena posisi itu kayak gelap, lorong gitu basement kan. Gue suka ngebayangin yang Oke. tiba-tiba ada yang perangan. Oh, kan kadang kita ada di sudut mata kayak ih kayak ada ngintip nih gitu. Gitu Iya, nggak sih? itu sih. Kayak di ujung-ujung mata. Nah, kalau dulu Pas tengah sih. Pas Kenapa? Soalnya bisa jadi itu fake. iya sih, karena itu setannya tuh kerekamnya lama banget. Iya. Kan bisa setan tuh cuma sekelibat gitu doang. Atau juga bisa juga emang ada orang yang kayak stalking gitu loh. Iya, banyak kemungkinan. Stalking? lah. Oke, menurut lu berapa, Cong? Menurut gua itu 5 lah. 5. Fake, enggak, menurut gua itu fake sih, kayak maksudnya itu orang bukan setan. Tapi dia juga nggak menjelaskan situ setan kan. Iya, dia cuma ngupload video tanpa title. Tanpa Iya. ada keterangan lebih jelasnya. Tanpa title apapun itu. Tapi kalau misalnya ini orang tuh lebih serem cuy, lebih serem orang. Tapi maksudnya bisa aja settingan. Bisa sih ya. Bisa aja. Oke kalau dibilang itu. Video selanjutnya guys, judulnya Aprakion Deun. Tuh, kelihatan. Iya. Nah kalau ini biasanya bener. Tapi bisa jadi juga editan. Bisa juga. Ini kayak ini betul. Kaget gue. Bisa aja ini. Itu gue bukan skeptis ya guys, cuma maksudnya kalau dari sosial media tuh gimana gitu. Ini plastik terbang gue ngalamin nih di kamar. Kalau ini serem tuh. Tapi kata Frisly sih itu Marsha ngerjain. Ini yang ini. Yang ini nih. Sama. Maksudnya Ini- ngerjain. ini- Bukan maksudnya di kamar gua, bukan di sininya. Ngapain gua Maksudnya si kenal tuh orang. Ini serem nih baru. Soalnya kalau angin kayak Pasti dia larinya jauh. satu arah doang Ah. kecuali angin tornado baru dia muter. Iya dong. Tornado pasti gua udah kemana tahu lu udah nggak kelihatan lu. Muter dong ini. Udah jadi kan satu. muter. Apa Yang- bentok? yang kayak lu gitu loh. Nah itu baru gua percaya. Soalnya waktu itu gua di rumah ngalamin. Tapi kata Frisly sih itu Marsha. Kalau gua itu benar, menurut gua itu benar. benar itu kayak benar. Udah. Tapi tingkat kepercayaan lu itu benar berapa Pan? Menurut pertanyaan gue bener itu berapa ya? 6 lah. Enggak Eh, gitu. Oh lu 6? Iya, siapa tahu aja ada kayak angin gitu yang emang kebetulan. Nggak kan saya bilang kalau angin biasa tuh pasti straight Jalannya satu arah. seret gitu doang. Dan dia kenapa masih stay di Dia situ? muter.
Enggak bisa jadi tuh angin di luar gede terus kayak ada lubang-lubang gitu loh di sudut-sudut rumah, jadi begitu angin masuk bareng dia jadi murah. Tornado dong. Tornado. Ya kan nggak gede dengan skala kecil Tornado pun bisa. Mini tornado. Mini tornado. Iya, mini tornado. Bisa juga kan kayak gitu ya, kita kan nggak tahu. Bisa. Itu coba jadi orang Kalau dari gua malah itu 7,5. setengah. Kita Kenapa? selalu kebalikan gitu. Gua serem, menurut mereka tuh nggak serem. Perspektifnya tuh emang beda. Emang beda kan, ini dari 3 sudut Iya, pandang iya. orang. Iya, beda pasti. Kenapa 7,5? Karena menurut gue gitu, kalau emang angin biasa tuh pasti satu arah gitu loh. Iya sih. Ya bener, tornado mini tadi. Mini tornado. Mini tornado. Kalau dari gue 7,4. Beda 0,1 dong. Karena menurut gue ya itu kalau angin geser nggak nyeret. Nggak nyeret. Iya. Ya, berarti nggak ada mini tornado di situ. Berarti kalau 7,4 Soalnya itu rada keangkat juga. iya, naik ke atas turun gitu. Nah, tapi yang lu lihat sosoknya itu apa sih? Kalau menurut gue itu sosoknya anak kecil. Karena kalau orang dewasa tinggi gitu. Oh iya. kan yang Pasti di dia bawah. tuh kan di bawah. Oh iya, bener. Jadi pendek. Tuh. Itu meninggalnya keseret plastik. Tidak tahu kan dia tukar Iya, plastik. bisa lagi bawa motor plastik. Iya, meninggal kan tidak tahu. Nggak ada yang Tahu dong. Nggak ada yang tahu nih. Bisa dengan cara apa aja tuh. Oke, next video. Next video ya. Ini meledak stroke tadi. Ini ada nih. Nah kalau ini gue percaya. Mana sih kan gak kelihatan. Bola. Itu kayaknya Bener, tapi nggak ada yang mau. nggak ada orang. Nggak ada orang. Ada sekat juga buat orang umpat. Heeh. Itu serem sih. Sendirian pula. Iya. Kayak di ruangan kantor gitu, nanti itu apa dapur? Dapur. Udah kayaknya kayak pantry gitu sih. Gerak Gerak lagi lagi. dia. Tapi itu itu bener sih. Menurut gue itu bener. gua nggak tahu itu benar apa enggak, cuma serem. Serem. Tapi emang banyak banget orang yang kalau di kantor, apa dia di kantin, di sekolah atau di ya tempat-tempat yang umum ya, itu banyak banget yang ini gak sih? Banyak banget kayak gangguan-gangguan. Karena waktu itu tuh gue sempat, tapi gue lupa nge-save itu video TikTok. Jadi orang cowok lagi lembur di kantornya. Awalnya tuh teleponnya doang yang berdering, terus pas diangkat nggak ada, taruh lagi, terus ya udah dia kayak biasa aja minum maksudnya minum kopi sambil ngerjain Lembur tuh ya. lembur. Tiba-tiba Malam dong berarti. malam dan dia tuh pakai ini loh, pakai apa sih, earphone ya? Headphone. Earphone. Nah bangku geser dia kayak mikir nengok dong, oh enggak, gitu-gitu doang. Sampai akhirnya bangkunya kegeser ke banting, akhirnya dia langsung lari. Itu ada deh sering di TikTok, maksudnya pernah di TikTok lewat tapi gue lupa sih. Oke. Itu serem banget sih, makanya bener tahu banyak banget cerita-cerita orang lembur yang digangguin di kantor. Iya, di kantor gitu. Gue juga pernah tuh dapat cerita gitu dari bokap. Di kantornya dia komputer tuh nyala terus ngetik sendiri terus ngeprint anjir. Nah iya itu. Buka password ngeprint anjir. Makanya kita heran. Ngeprint apa tuh tapi? Nggak tahu, pokoknya kayak ngeprint terus banyak gitu. Tapi nggak keluar apa-apa. Keluar ada kertasnya. Tapi ada ketikannya nggak? Wah nggak tahu deh itu, pokoknya bokap cuma bilang harus dilihat udah, ketikannya udah apa, siapa tahu minta diingetin. tolong atau apa kan. ya, nggak tahu soalnya waktu itu kalau nggak salah cerita itu kayak ada komputer gitu, temen bosnya bokap datang situ katanya ini ntar malam nih hati-hati gitu ngomong kayak Oh, gitu. emang udah wanti-wanti. Emang Diwanti udah ada malam sama yang orang mungkin, itu iya hati-hati nih ntar malam gitu namanya juga kan bosnya bokap gua itu dulu kayak ada mix orang luar jadi nggak gitu Rada skeptis lah iya ya. rada Iya. ternyata benar malam itu penjaga itu yang lihat tuh security di ruang emang office gitu ada printer komputer itu dia ngeliat kayak komputer yang rada ke pojok itu kok nyala ada cahaya coba Cahaya. terus dibuka dong pintu mau dilongok ternyata itu ada bunyi tek gitu tiba-tiba Iya. printer Nah, nyala anjir Berarti emang Ngetik Mendalam kan, gitu emang ya? ngetik Iya. kan. Apa keyboardnya tuh? keyboard tek bunyi printing gue sana print kayak printing kan kalau printer mau nyala kan kayak cek ada bunyi gitu kan Iya. itu nyala langsung terus ngeprint gitu loh kabur pokoknya langsung dikasih tahu langsung itu keluar ya dari kerjaan. enggak Gitu mau itu keluar, bingung dong, nganggur dong, lebih horor kan. Gak punya duit jadi hantunya. hati ya kan itu Itu horor sih. Tapi kayak gue tuh heran kenapa hantu-hantu di tempat perkantoran gitu tuh lebih
kuat energinya. Lebih jahil. Kayak kita nih, kita kalau syuting zaman kita penelusuran dulu, kenapa kayak bekas-bekas kantor tuh yang serem. Maksudnya bekas-bekas kantor, apa pabrik yang dulunya tempat orang ramai orang kerja kerja gitu. gitu. Ada suatu aktivitas yang memang rame gitu. Nah, sedangkan kalau kita kayak ke rumah-rumah tuh nggak terlalu. Nggak Mungkin terlalu. karena ini kali, karena kayak dulunya tuh banyak aktivitas terus tiba-tiba kosong, jadi hantu-hantu di sana tuh apa? Kan nge-copy aktivitasnya. Oh iya sih, jadi tetap rame. Oh iya bener sih. Dan energinya tuh lebih kuat kalau di kantor-kantor gitu tuh. Selalu apa, orang-orang kantor kan suka ketempelan bako-bako Kayak kantor. belum lagi juga kan kita nggak tahu histori di tempatnya kayak gimana. Nah, Iya, iya sih. Apalagi bangunan-bangunan yang gede gitu pasti ada historinya sih menurut gue. Pastilah. Apalagi basement kan, kantor basement banyak banget Ya kan. sampai dan Enggak tuh basement kantor tuh selalu. Kayak ini loh, apa yang rumor-rumor zaman dulu tuh kalau mau bikin jembatan biar kokoh tuh harus pakai kepala. Nah iya. Iya, kita kan nggak tahu kan di kantor Iya, itu. kita nggak tahu, siapa tahu pakai Iya. jari atau apa. Maksudnya kita kan nggak ada yang tahu kan. Iya, historinya jari tuh apa, gimana, iya. bangunannya tuh gimana gitu. Tapi emang iya, kadang kata Fris Liput kan kalau bangunnya itu pakai tumbal, ketika ditinggalin semakin horor kan. Dan Iya, pasti. penunggusannya pun makin kuat. Karena kan udah kena darah kan. Udah kena darah, iya. Tapi mau rata-rata gitu gak sih kalau kita kayak bangun tempat terus ada pohon gede dan itu nebangnya aja tuh ada ritualnya misalnya. Ada. Oh iya, di sekolah kita juga kayak gitu. Iya, sekolah. Bukan sekolah lu, Cong. Sekolah gua. Coba ngomong sekolah gua hantu. Sekolah berdua. Tapi lu sekolah. Sekolah Pak. Sekolah nggak apa-apa. Oh bagus. Bagus tuh. Nggak apa-apa kan gue nanya. Iya, di salah satu sekolah gue sama Evan lah. Itu emang ada pohon beringin gede banget ya. Gede Itu banget. dari awal sekolah itu. Bahkan dari sebelum sekolah itu ada sampai sekarang detik ini nih. Ada. Sampai nanti pas upload itu masih ada. Pasti ada. Kenapa itu masih ada? Kenapa nggak ada niatan ditembang atau gimana? Apa emang buat rintang-rintang? ini kalau dari generasi gue yang denger ya, kan gue beda generasi. Ini beda. harusnya ada Frisly nih. Jadi Harusnya 3 ada generasi. Iya. Kalau dari generasi gue tuh, jadi dulu udah sempet pengen ditebang, cuma nggak bisa. Terus juga, jadi kalau ada kayak perjusa atau persami, tuh banyak yang kesurupan kalau malam-malam yang duduk-duduk di sekitar pohon. Pohon. Itu. Nah kalau dari zaman lu, Zaman gue itu kalau gue denger ceritanya waktu itu ada kayak yang penjaga sekolah itu. Penjaga sekolah itu biasa lah malam kan emang. Emang dia tidur di situ. Dia memang tidur di situ. Nah, terus dia mau bikin kopi. Dari pos satpam itu kalau mau ke pantry itu nyebrang gitu. Di jalanan. Pantry, iya. Oh, yang depan situ ya. Iya kan pos satpam kan di depan tuh, pantry kan di pojokan, Ah. mau ke pantry. Nah di situ dia nengok kanan, kan dia pohonnya di sebelah kanan tuh. Yang kanan ada terbang cuy. dari Pas situ. mau ke pos lagi. Pas mau ke pantry, pas punya pantry. itu dari generasi lu. Nah terus ternyata emang main ditebang. Jadi itu kalau mau ditebang kan banyak rindang-rindang Iya, gitu kan. ngeres. Itu mau ditebang Bukan maksudnya. ngeres. Rindang apa sih? Ini Kayak rambut-rambut gitu. Oh rambut beringin Ah, iya yang iya. panjang-panjang. heeh. Mau ditebang ternyata kenapa nggak sekalian tebang itu rada banyak gitu, maksudnya biar nembunya itu lama lagi. Sakit orang yang menebang. Hamin satu mau nebang nggak bisa datang. Selalu kayak gitu. Oh, sama sakit. yang saya denger tuh itu tuh pohon beringin itu tuh portal katanya. Portal dimensi. Iya, pernah dengar tuh ceritanya, cuman kayak mungkin orang-orang itu ya udah lah, nggak tahu. Itu yang serem sih. Cuma kalau yang malam. pastinya itu setiap orang mau nebang itu hamin satu tuh sakit, Sampai sekarang nggak ditebang. Sampai sekarang kan emang karena yang menebang selalu dibikin sakit. sakit. Paling Itu gede dipotong banget yang gila pohonnya. itunya doang, yang kecil-kecilnya doang. Oh yang jadi kayak binti-bintinya, jadi nggak bisa tebang full ya? Iya. Berarti ya itu balik lagi tuh ibaratnya ya kan banyak ya pohon yang emang udah lama banget kayak pohon dibilangnya pohon-pohon keramat yang nggak bisa ditebang. Dan di Indonesia kan banyak banget kan bisnisnya, kadang ada yang batu nggak bisa digeser. Betul, Itu ada tuh yang di tengah-tengah tol. Tengah-tengah tol itu yang batu udah di ujung banget tapi nggak jatuh. Iya, tahu. Dan katanya tuh ya emang sama sekali nggak bisa digeser, Dipindahin. dipindahin sama sekali nggak bisa. Ya karena banyak ya sih, banyak nggak sih kayak media-media tempat portal mereka tuh kayak Banyak sih, pohon. Banyak. Selama gue penelusuran, gue kan itu udah lama banget kan penelusuran. Banyak banget sih tempat yang emang kalau kata Frisly itu portal dan itu tuh pohon rata-rata kayak Rata-rata 70% yang Oke. dibilang sama Frisly portal tuh pasti pohon. Entah Iya. itu di tengah-tengah antara dua pohon atau di dalam pohon gede. Itu iya.
itu kayak gitu rata-rata. Dan waktu itu ada pohon gede banget sama beringin juga itu di Bandung, dan itu tempatnya emang udah terkenal horor banget. Kalian pasti warga Bandung udah sering Kok banget gua nggak ketemu. Kok gua nggak tahu. Oh, Iya, iya, tahu. arah ke tempat kita dulu ke restoran ya, makan. Restoran betul pada siang Pada- hari. pada ya. siang hari. Pada siang hari. Itu ada pohon yang gede banget dan Frisly bilang sebenarnya jadi di Bandung tuh ada namanya pohon boneka. Kalian pasti udah nggak asing lagi lah yang dibilangnya pohon boneka, yang katanya ada anak kecil ketabrak terus bawa boneka. Nah ternyata seremnya tuh bukan di pohon bonekanya itu, karena di dekat situ ada pohon beringin yang gede banget, dan kata Frisly itu portal dimensinya mereka. Kenapa? Makanya di jalanan itu sering banget ada orang kecelakaan dan pasti meninggal. Udah fix tuh pasti. Udah kebanyakan rata-rata orang Bandung bilang kayak 80% 90% iya 90-80 lah. Yang kecelakaan tuh pasti meninggal. Pasti meninggal dan palanya selalu kena batu yang ada di pohon itu. Oh, jadi kayak entah gimana kepental terus kena batu. Iya, ya nggak mungkin tapi intinya kecelakaan di gedung sate Pak. Enggak maksudnya di situ. Enggak. Gua maksudnya enggak teleport gitu aja. Kayak ibarat batu di situ, gua di sini kecelakaan terus kental. Iya, selalu palanya pasti kena batu yang ada di situ. Hah? Naik mobil. Tetap di batu. Turun dulu di mobil ya. Bentar. Matiin. Tapi emang iya banyak banget warga Bandung yang di sana karena ya itu. Tapi orang-orang yang percaya mistis bilangnya itu udah dibilangnya ada yang katanya tiba-tiba ada yang ngeliat cewek nyebrang di situ jadinya banting setir. Iya, tapi kalau orang-orang yang nggak percaya bilangnya emang itu kan turunan Niku kan. Jadi orang-orang yang nggak terlalu percaya mistis tuh ya emang itu turunannya curam. Nikung jatuh kepleset. Kayak gitu. Dan waktu itu gua kesana pun 2 hari sebelumnya baru ada yang meninggal di situ Jumat pagi. Nah itu makanya di situ serem banget. Kalau di Bandung ya, kalau di sini kayaknya di Jakarta gue belum pernah deh ke tempat yang maksudnya sampai mistis itu. itu. Belum sih, gue juga. Ya kan paling kalau di Jakarta paling kita kayak tempat-tempat tua gitu doang ya, kayak daerah-daerah kota. Kota itu paling serem kan. Kalau di Jakarta selain itu nggak pernah sih. Nggak pernah sih gue juga. Coba lu kan nih waktu itu kan sempet road trip kan ke Jogja, udah 2 kali road trip. sempat keliling, maksudnya ya keliling Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ada nggak sih tempat yang lu tahu di situ tuh emang ini mitosnya nih tempat nih horor banget nih? Kalau tahu mitos sih enggak, soalnya kan enggak kan. Cuma kalau yang ngeliatnya serem sih, wah gila, tol Jawa tuh serem-serem semua cuy. Sepanjang dari mulai Tegal kesananya itu udah serem banget gila jalanannya. Serem padahal kan, tapi kan itu cuma Nggak ada lampu. yang lurus. Oh, Di bener-bener jalanannya nggak tuh nggak ada lampu, nggak ada lampu sama sekali. Bener-bener nggak ada lampu. Kayak lampu jalanannya tuh nggak ada. Jadi pure lampu mobil, apalagi kalau malam itu jalanannya rada sepi ya mah. Nggak rame-rame banget, jadi kayak di jalanan tuh paling cuma yang bisa dilihat tuh kayak 3-4 mobil. Itu jalanan gelap, samping juga kalau kiri kan langsung laut gitu kan. Terus sawah-sawah semuanya, jadi serem banget sih, itu serem banget. Rest area jarang lagi, itu serem banget sih selama perjalanan. Dan makanya mungkin karena faktor itu kali ya, faktor lampu, faktor sepi juga. Terus lu kan katanya biasa kalau orang yang nyetir mobil kata jalanan kalau lurus doang tuh bikin ngantuk. Bosan, iya, bikin bosan. ngantuk. Makanya reason why jalanan di daerah Cipali yang sepanjang itu banyak banget kecelakaan. Ini kayaknya serem banget ya, gue kayak merinding. Gue sebenarnya punya sih satu cerita, tapi ini udah lumayan lama. Tahun 2017 akhir. Tuh. Jadi tuh ceritanya di tahun 2017 akhir itu gue kerja di luar kota di daerah Citayam. Citayam tuh Depok ujung lah, hampir Bogor. Sebenarnya tuh udah masuk Bogor sih, cuman kayak masih batas banget gitu sama Bogor. Di situ gue tinggal sama, gue bilangnya empok tuh kayak gimana, tante lah gitu, orang Betawi kan. Tinggal sama numpang tinggal di rumah dia yang jaraknya itu ke proyek tempat gue kerja sekitar 5 kilo lah gitu. Udah lumayan jauh, tapi seenggaknya nggak berangkat dari Jakarta gitu, gue berangkat dari dia. Jadi ceritanya waktu itu gue punya bisnis lah, dagang hewan gitu. Emang ada kongsi, dan kebetulan rumah orang yang pembelinya ini dekat proyek. Sebenarnya itu bukan barang dagangan gue, tapi barang dagangan temen gue. Nitip ke gue ini sekalian anterin ke situ.
karena emang menurut gue ini mah dekat dari tempat kerjaan gue. Kalau lihat di Maps itu cuma sekitar 10 menit. Berarti dekat dong kalau 10 menit doang kan. Ya udah sekalian, dan itu gue berangkatnya malam tuh dari Jakarta bawa binatang itu. Itu gue pulang karena baju habis kan di sana. Gue balik tuh buat naruh baju kotor doang gitu. Jalan terus gue mampir ke rumah empok gue. Mampir cuma buat naruh barang-barang gue, baju-baju gue gitu loh. Karena banyak kan. Terus pas mau jalan ditanya sama empok gue, mau kemana lagi lu, udah jam segini. Tuh udah sekitar jam 11 malam di daerah Depok. Ini po mau nganterin dagangan. Apaan tuh binatang? Emang nggak bisa besok? Nah, mau ke daerah mana sih? Kasih tau lah nama suatu kampung gitu. Mau ke daerah situ. Kalau disebutin nggak boleh disebutin ya. Ngapain lu ke situ malam-malam lu? Ntar lu lewat sini lu. Aduh jangan macem-macem deh, lu dengerin omongan gue deh, nurut sama gue kan. Ya nggak enak po, ini titipan orang gitu kan. Harus malam ini karena besok paginya ada barang itu udah kayak ada yang beli gitu. Jadi malam itu harus gue antar. Yaudah deh, mungkin mau gue ya udahlah tuh kan nyari duit kan kerja. Yaudah deh, yang penting hati-hati gitu. Udah wanti-wanti di awal. Emang ngeyel, bukan ngeyel cuman karena emang tanggung jawab gitu kan. Besok pagi tuh udah mau diambil tuh barang. Dan gue itu di Maps waktu itu kalau nggak salah di Maps belum ada variasi kan. Sekarang kan ada mobil, motor, kereta, jalan kaki gitu kan. Nah, waktu itu kayak belum ada tuh motor. Gue otomatis ngikutin yang jalan kaki dong. Karena kalau gue ngikutin Maps jalan kaki otomatis lebih dekat, nggak ngikut jalur mobil ya kan. Kalau gue mikir pakai motor mungkin kayak jalan-jalan setapak gitu motor, ya udahlah gitu, bisa, penting bisa. Setelah gue cabut dari rumah empok gue, pertama biasa aja. Ini kayak saya tahu nih. Ada pernah cerita yang saya nanya. Iya pernah. Urusnya pernah gue ceritain sih ke teman-teman sekitar gue. Udah pas nyampe lewatin kampung yang disebutin sama empok gue, situ mulai perasaan gak enak. Kok ini kampung gelap banget gitu ya. Sepi gitu. Mungkin karena mungkin di daerah emang udah malam kan, udah jatuhnya udah jam 11-an gitu, jam 11:30 lah berarti gue sampai di kampung tersebut. Santai lah gitu. Nah, jalan-jalan terus jalanan kebagi cabang gitu. Di Maps itu lurus. Tapi jalanan di Maps tuh suruh lurus karena jalan kaki kan, itu jalan setapak doang, jalanan tanah doang gitu. Kalau belok kiri itu jalanan aspal. Di situ jalan bisa gitu. Di sini Maps lurus kan. Gue lihat dong di sini. Oh, kalau kiri tuh muternya emang lumayan jauh. Tapi bagus jalannya. Kalau lurus nih jalanannya kayak tanah, lumayan jelek. Tapi deket banget gitu loh motongnya. Akhirnya udahlah gue pilih lurus dulu lah, ngetes. Nah di pas perpecahan jalan itu ada 2 orang, satu motornya mau gue kayak minta tolong. Cuman karena gue takut ya kan, nggak gue tolongin dong karena daerah sepi itu tuh kayak udah kampung banget. Kita nggak tahu daerah situ kan. Worst case-nya kan. Iya worst case-nya ntar gue dibegal atau gimana gitu kan. Jadi gue cuek. Dia juga pun nggak minta tolong gitu loh, kayak cuman mas gitu doang, nggak yang tolongin gitu, nggak, cuma pakai manggil gitu doang. Jadi makin kan, makin malas gue nolonginnya. Udah sendirian. Iya udah sendirian. Udah akhirnya gue lurus. Nah pas di jalan lurus itu feeling udah wah, tiba-tiba tuh sebenarnya kayak masuk kayak lu beda ruangan gitu. Kok begini suasananya gitu, di bangku. Dan itu tuh posisi itu di kanan itu pohon-pohon karet kayak di rada ke atas gitu kan, di sebelah kiri itu pohon-pohon pisang. Cuma pohon pisang, begitu jalanan tanah, habis hujan kayak gitu. Habis hujan licin ban gua. Ini gua nggak tahu emang cuma sekelebat gimana di ujung mata gua tuh sebelah kiri itu ada pocong, makanya gua anjrit itu apaan. Jadi karena gua udah mikir ke tujuan gue, ini tujuan gue udah deket nih, gue nggak boleh mundur, udah deket kan, seenggaknya gue nyampe sono cool down gitu, kayak bisa cerita gitu, ngopi lah seenggaknya kan biar relax lagi. Ternyata enggak, jalan terus gue liat nih kok gelap banget. Terus gue ngeliat ada lampu di ujung, rumah warga, tenang gue, rumah warga. Terus ada rada tanjakan gitu, tapi tanah, tanjakan itu tanah. Gue naik
Terus pas naik nggak tahu itu lampu kuburan, demi Allah. Itu langsung deng, anjrit gue bilang. Kirain tuh lampu karena lampu satu doang gitu loh, ternyata itu kuburan di situ. Di situ itu kuburan, anjrit gue bilang. Itu gue langsung mau gue mundur. Pas mundur motor gue jatuh. Mundur belok kiri, jatuh karena licin banget. Itu makin bete sih. Tanah rumput, karena jalan itu tanah rumput gitu loh, samping kayak lo tau gak sih jalan setapak tuh tanah doang, samping-sampingnya rumput. Ya licin. Kayak gitu licin. Mau muter balik pun susah. Itu supaya itu baju gue sebelah kiri itu tanah semua karena motor jatuh ke kiri gitu. Gue belok kiri. Motor gue jatuh ke sana, kaki gue ketiban. Paniknya kan. Panik dong, kuburan cuy, udah habis ngeliat pocong ya kan. Tuh enggak tahu sih pocong apa enggak, cuman harusnya sih itu pocong, cuman gue karena gue mikir gue tujuan gue udah deket, jadi gue mengabaikan itu. Terus pas gue tahu itu kuburan, itu tuh udah kayak paling mungkin 50 meter kali ya. Seenggaknya 50 meter jam 12 malam habis hujan di daerah yang udah diwanti-wanti gitu sama saudara gue. Ada yang gue muter balik, dia gue ngambil jalan jauh. Tapi 50 meter tuh jatuhnya kayak dari sini ke portal komplek loh. Cuma dari sini ke portal. Tapi dekat kan, maksudnya kalau bawa motor harusnya dekat. Cuma kalau samping kanan kiri kuburan, itu kuburan itu kayak jauh banget depan. Iya, tadi masih 2 meter. Iya, makanya feeling gue tuh itu 50 meter jadi 5 kilometer. Oh gila sih itu, oh gila banget. Tapi akhirnya lu nyampe tujuan. Akhirnya nyampe, tapi nggak semudah itu. Setelah gue muter balik itu gue jatuh, kena tanah apa segala, pokoknya tanah semua deh baju gue. Jaket gue, celana, sepatu tuh tanah semua sebelah kiri doang, tapi karena jatuh ke kiri kan. Tuh gue ya Allah. Itu gue sampai minta, gue teleponin temen gue, maksudnya lu temenin gue, seenggaknya ada suara yang gue denger, itu tuh bener nggak ada sama sekali. Nah setelah itu akhirnya gue muter balik, gue ngambil jalan yang rada jauh, gue liat maps, oh ya ada bisa, tapi waktunya nambah gitu karena makin jauh. Habis itu jalan, gue ngide. Gue masih penasaran, gue tuh pengen cepat sampai gitu loh. Masih nyari jalan yang dekat nih di maps, gue baca-baca lu sini bisa. Itu tuh lah rumah warga, definisi rumah warga jalan setapak, tapi rumah warga untungnya. Nggak kayak sebelum itu gue, ya Allah, ini kapan sih gue nyampainya? Ternyata nggak ada jalan juga, jalan buntu. Tanjakan, abis itu sawah. Kalau itu sawah untungnya, pas tanjakan tuh gue lampuin, oh sawah. Nggak bisa dong, mau nggak mau gue muter lagi lewat kuburan lagi. Enggak, beda lagi. Beda. Ada lagi jauh lagi lewat yang aspal. Setelah habis itu gue muter balik lagi dong, karena nyari ya udahlah nggak apa-apa, rada jauh tapi jalannya bener gitu akhirnya. Gak lama kemudian nemu lagi jalan kayak gitu gue sampai 3 kali. Jalan lurus itu beneran kayak turunan, gelap banget. Ada jalanan ke kiri lagi, jadi tuh kayak gue makin jauh gitu loh, tapi jalanannya bagus, emang aspal gitu loh. Dari situ akhirnya ya udahlah bodo amat, gue akhirnya ngambil jalan jauh, gue nggak berani tuh, itu beneran gelap banget situ tuh. Gue nggak berani ambil resiko lagi karena udah 2 kali gue kayak gitu. Akhirnya gue bete lah 2 kali di prank ya kan sama maps. Akhirnya ngambil jalan jauh. Setelah mungkin 20 menit setelah gue ketemu jalan itu, baru tuh gue nyampe di tujuan itu. Gue nyampe situ, alhamdulillah akhirnya gue nyampe tuh, gue langsung minta kopi. Gue kayak lu kenapa gitu, gue cerita kayak blablabla. Dengan banyak tanah itu di badan lu. gue tuh diketawain sama gue, sampai diketawain sama si yang beli itu, lu ngapain yang mas itu, katanya situ emang situ ada kuburan. Dia tahu karena emang dia orang situ gitu, emang orang daerah situ. Ya kan gue nggak tahu, gue juga baru pertama kali ini juga ngikutin maps ya kan. Jatuh gue di kuburan itu tadi gitu kan, tanah kuburan tuh baju gue kan. Akhirnya cerita gitu, akhirnya ya udah gue akhirnya minta tolong sama yang jual buat nganterin gue balik, maksudnya nganterin sampai ke tempat checkpoint gue yang rame lah, sampai jalan raya sebelum gue masuk ke kampung itu gitu. Dia ya udah ayo nganterin. Akhirnya pas pulang pun akhirnya gue cerita tuh ke dia, itu lumayan lama tuh, gue sekitar 2 jam. Baru balik ke rumah itu jam sekitar 2:30. 2:30 itu gue baru OTW dari tempat si pembeli itu, lewatin kampung itu lagi. Tapi ini jadi tuh kampung itu kayak awalnya tuh kampung biasa, emang jalanan rusak gitu, tapi gede jalanannya. Emang kalau siang situ rame, gue tahu kalau itu masih sering lewat, cuman kalau sampai ke dalam sana nggak pernah lewat karena proyeknya nggak sampai ke dalam banget. Terus dianterin gue tuh kayak di
dia tuh mereka duluan gitu, jadi gue ngikutin mereka dari belakang. Nyampe di kampungnya rada rame, itu gue nengok ke sebelah kanan kiri, kok sepi banget gitu. Apa benar yang diceritain sama empok gue? Terus gue ngeliat ini gue nggak tau, ini gue merinding banget aja gue ngeliat di teras rumah warga itu tuh, lampu terasnya kuning, itu gue inget banget. Jadi tuh kayak ada kucing, ngeliat kucing, tapi bukan kucing gitu loh, kayak ada apa binatang bentuknya kayak kucing, cuman warnanya kalau kucing kan hitam. Apa ini tuh nggak jelas, warna tuh ganti-ganti gitu. Karena kena lampu. Apa nggak kena lampu tapi warnanya ganti-ganti? Gue juga gimana ngejelasinnya, mungkin pokoknya itu dia begini, duduk begini, ada rambutnya gitu loh kayak kucing, mungkin kayak jenglot tapi kucing, badan tangan tuh begini, tapi ada rambutnya begini. Babi ngepet kali. Kecil kayak si Moe. Emang babi ngepet gede? Nggak tahu juga sih, nggak pernah lihat. Pokoknya pokoknya kayak kucing lagi duduk begini, kucing duduk gimana sih gini kan. Tapi itu ada rambut di sini gondrong. Mukanya tuh nggak jelas. Gue nggak ngeliat muka, tapi yang jelas tuh arah mukanya dia itu ngikutin mata gue. Kan gue kan dia bawa motor, namanya juga karena emang abis kejadian gue kayak gitu, jadi gue makin masih netting. Jadi itu mata gue tuh kekunci gitu ke mukanya si kucing itu, kekunci gitu. Gue tuh bawa motor gini, sampai nengok belakang begini gue ngehini itu mukanya dia tuh ngikutin gue gitu, kayak dia tuh begini juga gitu, ngikutin. Bener-bener anjir, serem banget. Iya anjir, bodo amat lah gue. Seenggaknya gue kalau dia ngejar gue ada orang, woi tolong gitu, seenggaknya. Jadi kejar kucing binatang kecil itu tuh. Kabur tetap karena posisinya lagi, situasinya tuh lagi kayak gitu kan. Udah tuh akhirnya gue, bang thank you ya gitu. Gue di jalan, alhamdulillah akhirnya gue nemu jalan raya gitu. Pas sampai di rumah mpok gue udah nungguin nih di ruang tamu. Lu dari mana? Gitu. Kan ngetok-ketok dulu. Pas dia buka terus dia duduk itu depan ruang tamu sini duduk. Terus anaknya dia punya anak cewek sama cowok. Anaknya yang cewek itu nangis tiba-tiba, nangis kejer, nangis sampai sek-sekan nangisnya gitu. Temu gue, lu dari mana? Dari kampung itu kok. Gue udah bilang kan yang situ, kenapa lu tuh baju lu kotor? Dia tuh kayak seakan-akan tuh tahu gue kenapa gitu. Gue cerita lah gini po, gini. Emang itu tuh kampung tuh emang tempatnya orang kayak orang nih mau belajar ilmu kayak gitu, datang ke kampung itu. Oh, berarti udah terkenal mistisnya juga. Emang tempat kampung kayak gitu, tempat terus pesugihan dan lain. Iya, tempat belajar ilmu bahasanya. Kalau ilmu matematika. Iya, ilmu black kayak gitu. Tempat pesugihan dan lain kayak gitu tuh, tempat itu tuh masih kental banget. Tapi emang rata-rata tempat yang tempat belajar ilmu gitu tuh horor-horor banget. Pasti lah. Kalau nggak horor ngapain? Nah terus empok gue tuh bilang tuh si Dipa nangis, lu bawa pocong 2 biji gede, 2 badan lu berat kan. Pantes gue, wah disitu gue, langsung, wah gila, gue bilang ternyata emang badan gue tuh, mungkin badan berat mungkin karena habis jatuh, ternyata karena lu ditempelin pocong 2 gede dan gitu. Kanan kiri tuh. Nggak tahu dia tuh di mana, pokoknya dia nempelin. Pokoknya dia nempel gitu di gue 2 biji. Akhirnya gue baca apa, gue dikasih air minum nih, lu isi air putih, lu bacain apa ya, suruh baca sendiri gitu, pakai bahasa Indonesia. Gue lupa bacain kayak gimana. pakai bahasa Arab, terus kayak pakai habis itu di translate ke bahasa Indonesia. Gue lupa bacanya kayak gimana, tapi habis minum itu enak badan gue, habis itu gue langsung mandi tidur. Si Diva habis gue anaknya itu yang cewek, gue habis minum itu diem nangis ya, habis itu gue baru bisa tidur. Wah gila, itu sih, itu kacau anjir. Dan berarti kalau udah dibilang jangan main, jangan sono, udah ikutin aja. Emang kata-kata orang tua tuh sekeramat itu. Apalagi emang orang yang notabene itu udah tahu daerahnya, tahu situ, daerah gitu kan. Jadi bukan yang sembarang daerah gitu. Soalnya gini katanya gini nggak kayak gitu. Emang dia tahu. Oh my god, mencengangkan juga ceritanya Evan. Oke guys, itu aja konten hari ini yang sumpah sih ini ya konten CHTT yang bikin gue paling serius ya. Paling serius. Oke guys, itu aja buat konten hari ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share.
See you in the next episode. Cuma nggak tahu bakal Nggak tahu, ada CHT Dan lagi tahu enggak? Mungkin reborn lagi kita nggak tahu. Siapa tahu. Udah nggak ada yang tahu ya. Oke guys, bye bye.